Udah cokli kasih balsem atau lombok digebukin. Nah, peringatan buat para dikers ya yang otaknya cabul. Sekali lagi kalau Anda itu tidak mematuhi peraturan lagi bersama Mr. Dik di sini di acara podcast ya. Podcast yang kedua ini kita bersama teman kawan nakal ya. Kawan nakal. Seorang residivis. Tapi ya enggak. Tapi ya, pengertian residivis itu orang yang pernah masuk, keluar, terus dia juga mengulangi kejahatan yang sama, itu namanya residivis. 3 kali yang lalu. Nah, di sini Mas Kentung ya? Mas Rian, aslinya namanya Mas Rian tapi kita sering manggilnya Kentung. Kentung. Apes. Kasus narkoboy kemarin bulan apa itu ya? Ya bulan Mei pas bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Keluar tanggal 8 November. 9 bulan. Nah, teman-teman, kebetulan di sini juga membongkar, ini bukan aib ya, kita mengobrolkan ini supaya teman-teman juga bisa mengambil sisi positifnya agar teman-teman tidak kayak seperti kita ya. Karena kita terjebak oleh lingkungan. Kenapa saya ngomong kita ya, karena pada waktu itu ketangkepnya Mas Kentung ini saya juga di situ waktu tidur. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Kenapa saya tidak kita bahasnya kenapa sih kita pakai bukan narkobanya itu adalah jenis psikotropika, yaitu obat-obatan yang masuk dalam golongan 2 ya Mas. Golongan 2. Target. Itu kalau nggak salah di peraturan Menteri tentang Kesehatan itu pas nomor 35 kalau nggak salah, itu golongan 2 yang mengandung benzodiazepin. Jadi kita bahas dulu kenapa sih kita masuk ke situ. Mungkin dari Mas Kentung dulu. Ya itu karena pergaulan sih. Pergaulan. Padahal obat itu kan obat antidepres ya. Antidepresan. Apa punya masalah lain di dalam kehidupanmu gitu loh? Enggak ada. Cuma lingkungan ya. Lingkungan. Tapi kalau saya sendiri dari Mr. Sendiri ya memang benar kan karena lingkungan, tapi dalam proses pemulihan, dalam proses kita mengurangi dosis untuk terlepas dari hal itu. Kenapa kita ingin lepas ya? Memang rasanya kalau waktu ingin diputar kita nggak mau memakai hal-hal yang demikian karena kita merasakan rasanya gimana Mas? Kapok, nggak enak. Nggak enaknya di mana? Ya kalau di tubuh sebenarnya enak sih. Ya. Tapi efek kedepannya yang bikin dan kita juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman, Mr. Dik memberikan attention atau perhatian kepada teman-teman untuk tidak menggunakan ataupun memakai narkoba lah. Kalau bisa kota kita bersihkan dari hal-hal seperti itu. Dari kota kita nanti menuju negara Republik Indonesia bersih dari narkoboy. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau misal teman-teman ingin tahu masalah ciri-ciri ataupun orang yang memakai narkoba jenis psikotropika ini, kita membahasnya memang kita kelasnya psikotropika ya. Mungkin kalau teman-teman ingin mencari informasi yang lebih tinggi itu ada di The Bodos, channelnya The Bodos. Itu The Bodos mereka pakai butau, sabu dan lain sebagainya lengkap. Nah, kalau ini kita mau bahas efek di penjaranya itu loh. Dari ceritanya menarik. Mungkin ini nanti buat trigger teman-teman dari ceritanya Mas Kentung.
agar apa ya, tidak memakai, sekali lagi tidak memakai yang namanya psikotropika seperti itu. Nah, awal mulanya ini kita kronologisnya ya Mas ya. Kronologisnya kita ketangkep. Saya juga ikut ketangkep. Tapi karena saya resmi dan Mas Kentung hanya Mas Kentung yang menyalahi aturan. Karena itu dijual. Sebenarnya kalau nggak dijual itu nggak apa-apa. Dijual nggak apa-apa ya. Yang penting memang benar-benar resmi. Kita membutuhkan obat itu dan kita resmi dari dokter SPKJ ya kan. Nah, dari cerita dulu itu kenapa saya bisa lepasnya itu karena saya resmi ya kan. Nggak ada bukti bahwa saya menyalahgunakan. Jadi untuk kasus psikotrop ini ada beberapa klarifikasi sampai klarifikasi ada yang namanya pengguna, pemakai, pengedar. Pengguna sama pemakai itu sama ya. Pengguna, pemakai sama pengedar sama bandar. Jadi cuma dua ya. Kurir sama kurir. Oh, kurir juga bisa kena ya. Itu kalau misalkan dalam pasal itu ada juga pasalnya itu pasal berlapis. Pasal berlapis juga bisa kena. Dia juga pemakai, dia juga pengedar, itu bisa kena hukuman yang lebih berat ya. Tapi kalau Mas Kentung kemarin karena menjual ya salahnya ya. Menjual sama pemakai. Menjual. Tapi juga memakai. Jadi tetap memakai. Kemarin hukumannya berapa Mas? 9 bulan. 9 bulan. Vonis 1 tahun. Vonis 1 tahun. Vonis 9 bulan. Tuntutan 1 tahun. Wih, ngeri. Mungkin kalau katanya kan kemarin saya jenguk. Saya pernah jenguk. Dia bilangnya di sini itu 1 hari seperti 1000 tahun. Lamanya minta ampun. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas, ini lebih enak diceritakan di penjara itu ada apa aja, terus apa larangannya, gak enaknya di mana, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman para dikers ini biar gak menggunakan yang namanya psikotropika, apalagi narkoba, jus ganja ataupun sabu, putau dan lain sebagainya. Monggo silakan, saya beri waktu. Ya, singkat. Penjara itu enaknya sih banyak temen. Waktu pertama masuk itu hancur karena ada ospek. Ya. Itu udah kultur ya. Tapi kalau masalah narkoba, kalau masuk penjara itu ospeknya nggak berat. Cuma disuruh jalan jongkok, muter, jalan bebek. Kira-kira muternya lapangannya berapa kali? 3 kali sampai 5 kali lah. Cuma itu doang? Ya enggak, tapi kalau penjara itu kita malah butuh uang. Pengeluaran itu malah banyak. Contohnya, sistemnya seperti apa sih kalau di penjara Mas? Bisa jelaskan nggak? Pengeluaran kita itu banyak, ya seperti buat beli rokok, beli makan, mau beli air hangat aja beli. Air hangat 1 minggu itu 10.000. Itu per kamar. Per kamar 1 minggu itu 10.000. Pakai tremos. Oh, berarti 10.000 itu digunakan untuk berapa orang? Ya kamar, 1 kamar. 10.000. 1 minggu itu. 1 minggu ya. Bayangkan, padahal cari uang di penjara itu susah. Kalau nggak ada yang jenguk kasih uang itu terjadi. Bisa. Ya, ada lagi mungkin sel tikus, tolong dijelaskan itu apa sih sel tikus itu? Ya, sel tikus itu buat orang-orang yang bikin kacau. Contohnya kacauan di penjara. Ya kayak berkelahi, bawa handphone. Handphone itu kalau di penjara julukannya botol. Sebutannya botol. Biar nggak tahu orang-orang dalam lah. Oh,
botol. Terus kalau misalkan ketahuan botol itu tadi atau ketahuan HP, pegang HP, HP-nya dihancurin, diseltik, digebukin. Saya pengen tahu sih, Celtic itu sel tikus ya? Sel tikus itu seperti apa spesifikasinya, ruangannya dan lain sebagainya? Sel tikus itu nggak ada lampunya, gelap. Ukurannya itu cuman pas satu badan. Tidur di situ, makan di situ, terus BAB di situ, mandi di situ. Nah, kita tidur dekat kloset. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya berada di situ. Mungkin para Diggers bisa membayangkan berada di situ, mandi, ngising, turu, tidur di dalam sel tikus yang ukurannya cuman pas badan lah. Pas badan. Itu selonjor bisa, Mas? Ya, cuman bisa selonjor. Berdiri nggak bisa? Berdiri bisa. Tapi mentok gitu ya? Ya nggak mentok, cuman sempit. Oh iya gitu. Jadi buat teman-teman Diggers nih jangan coba-coba lah ya, namanya melanggar hukum, apalagi hukum yang intinya berkaitan dengan narkoba atau psikotropika, karena memang kita dari pengalaman ya Mas ya. Kalau sekarang masih pakai apa enggak Mas? Enggak. Udah kapok ya? Udah kapok. Kalau saya sudah lepas dan saya memang dipantau sama dokter SPKJ yang ada di rumah sakit. Ya mungkin ada lagi yang pengen diceritain nggak Mas? Buat atau apa kisah yang paling atau hikmah lah bahasanya dalam hikmahnya itu kalau di penjara kita bisa lebih dekat sama Allah. Wih, bahasanya bisa mendekatkan diri lah buat kita menyesali perbuatan. Agendanya di lapas itu apa aja sih, pengen tahu sebenarnya. Ya kalau agendanya itu banyak sih. Kalau bangun pagi jam 6 itu senam. Habis itu sholat itu sholat apa sih? Sholat duhur, istighosah itu pasti. Ngaji pasti. Hal yang paling menyenangkan kan dari tadi koyoke suram banget kalau di lapas ya. Hal yang menyenangkan menurutmu itu apa di lapas? Ya kita dapat pengalaman yang banyak sih di sana. Banyak teman-teman yang dari kasus pembunuhan lah, perampokan, penganiayaan itu banyak. Kita sharing, dapat pengalaman yang lebih lah. Ya buat kalau masalah apa itu kasus 81, tahu nggak? Kasus 81 itu? Kasus ini kan bahasa penjara ya, tolong jelaskan. Botol tadi handphone. Sekarang kasus 81 itu apa? Ya kasus 81 itu kasus pemerkosaan lah, pencabulan di bawah umur. Ya, kalau di penjara itu wah hancur itu orang. Berarti ospeknya lebih keras. Ospeknya. Bagi teman-teman para Diggers yang otaknya cabul, awas ya. Anda dalam pantauan ospek di lapas ya. Siap-siap untuk titit Anda kena balsem. Kena balsem tuh. Balsem itu. Di balsem sama apa itu? Koyok tabil. Disuruh coli dia. Disuruh coli pakai balsem. Itu masih digebukin. Udah coli kasih balsem atau lombok digebukin. Peringatan buat para Diggers ya yang otaknya cabul. Sekali lagi, kalau Anda itu tidak mematuhi peraturan, rasakan itu di lapas. Kalau masalah narkoba itu enggak diapa-apain, cuma disuruh muter aja jalan bebek ya. Tapi bagi saya, bagi pengalaman pribadi Mr. Dick ya, itu adalah ketika kita sakau ya. Pernah Mr. Dick mengalami ya, ini cerita sedikit aja, sharing aja, cerita masa lalu bukan lah. Iya, cerita masa lalu dan
Mr. D selalu apa ya? Kita kan selalu memperbaiki diri gitu loh. Mas tolong mic-nya rodok tidak Mas dengarnya. Karena Mas ini agak tremor juga. Sebenarnya sako dia kan dari tadi gini. Iya. Untuk ya kita saling support ya. Satu teman satu sama lain saling support untuk kita bagaimana mengatasi sindrom ini agar kita bisa hidup sehat lah. Hidup sehat. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan Mas? Kalau di penjara itu makanannya kalau di Pacitan itu masih enak Mas. Saya tahu dari teman-teman penjara itu yang dari Surabaya di layar ke Pacitan itu makanan Pacitan itu masih enak. Tergolong enak. Masih ada ayam, masih ada telur. Alhamdulillah masih makan ayam. Alhamdulillah, saya juga baru dengar kamu ngomong alhamdulillah ini. Ya, alhamdulillah masih makan ayam gitu. Omonganmu sudah alhamdulillah subhanallah. Ternyata atau mungkin buat para diggers ini yang suka bejat otaknya cabul ini harus masuk lapas dulu biar bisa ngomong astagfirullah ya. Astagfirullah subhanallah. Biar enggak cabul otaknya tuh. Enggak cabul ya. Ya. Masih tergolong enak. Mungkin ada lagi yang yang efek lah, mungkin gini. Dampaknya setelah Anda keluar dari penjara itu apa? Ya dampaknya tuh. Gini kan biasanya tetangga. Iya. Ini kan social distancing-nya ada enggak? Maksudnya enggak cuma pandemi corona, tapi ketika seorang narapidana yang sudah bebas itu juga kadang agak jaga jarak. Itu memang ada Mas? Ada banyak. Tapi sekarang gimana? Sekarang untuk sampean mengatasi itu. Ya kalau sekarang cuek itu, atau memang mencoba membaur? Ya mencoba membaur lah. Membaur. Ya. Biarkan kalau mereka membenci lah, biarkan mereka membenci. Karena dia tidak tahu sebenarnya lah. Oh. Sebenarnya kita kan bukan orang jahat, bukan maling, bukan apa. Nah itu ya, sampai sekarang masih dilakukan dan sekarang gimana kondisinya? Mungkin ya, mereka sudah mulai nerima? Sudah mulai nerima. Udah ketika kamu bel tin, wis bales tin. Tapi sana cueknya ngono. Ya biasanya cuek dia. Mereka itu. Ya sekarang udah bisa terima. Malah udah membaur saya. Malah banyak yang support, tangga-tangga itu banyak yang support. Yo, itu alhamdulillahnya Anda berada di lingkungan yang Anda tempati. Oke gitu cuy. Apa ada lagi? Ya kalau mau dilanjut part 2 ya nanti ya mungkin. Part 2. Nanti kita runding kolom komen apa ya pertanyaan yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman diggers yang pengen ditanyakan soal kehidupan di penjara khususnya. Tapi kita nggak mau bahas yang kelasnya tinggi karena The Borders sudah ada. The Borders sudah ada. Cuma Mr. D di sini ada teman yang kebetulan punya kisah juga, ingin sharing agar teman-teman para diggers tidak menggunakan atau menyalahgunakan ya. Apalagi menyalahgunakan. Mending kita hidup sehat. Nah, itu dia. Mungkin itu aja dari kita ya, Mas. Itu cukup dulu? Sudah Cukup dulu dari kita. Kalau ada part 2. Iya, siap. Tolong komen, subscribe, like ataupun apapun itu untuk membantu kita membangun channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi semuanya. Dan Mr. Dik di sini mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara podcast ini, dan Mas Kentung, Mas Rian mungkin masih agak tremor cangkemnya. Masih agak trauma. Akhirnya ada trauma. Kalau membicarakan tentang penjara itu gua. Apalagi nih bulan Ramadan. Iya, apalagi bulan Mei lagi. Pas. Puasa, Mas. Puasa. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi gitu ya, mohon maaf. Tolong saran kritiknya dari kita dan kami pamit. So